besar. Ikan mas, terutama ikan mas merah murni, selalu populer di kalangan masyarakat. Ikan itu merupakan simbol kekayaan dan keberuntungan sejak zaman kuno. Selain itu, ada banyak idiom yang berhubungan dengan ikan ini dengan makna yang baik. Terutama yang satu ini, yang bisa disebut Raja Ikan Mas, warnanya murni dan ukurannya langka. Di mata orang-orang kaya itu, ikan seperti ini sulit ditemukan bahkan dengan uang ratusan juta rupiah. Oleh karena itu, melihat ikan mas merah itu berenang semakin dekat, Randall semakin gugup. Memang, kelangkaan membuat ikan itu berharga. Menarik napas dalam-dalam, Randall mulai menghitung jarak. 10 meter. 8 meter. 6 meter. Wush! Tepat ketika Randall mengepalkan tinjunya dan menunggu ikan mas merah besar itu masuk ke kisaran jangkauan 5 meter, tiba-tiba ikan itu mengibaskan ekornya. Ikan mas merah itu tampaknya merasakan bahaya yang datang dan dengan cepat berbalik dan berenang menjauh. Ketika ikan mas merah itu berbalik, ikan mas keemasan lainnya ketakutan dan semua berbalik lalu berenang dengan gila-gilaan. Hampir 80 ekor ikan mas dengan panjang lebih dari 30 cm melarikan diri, menyembur keluar dari air dengan cepat, lalu melompat tinggi di atas permukaan air, membuat gerakan besar. Untungnya, tidak ada seorang pun di tepi sungai, jika tidak, hal itu akan menarik perhatian banyak orang untuk menonton. Randall tidak menyangka ikan mas merah besar ini begitu gesit. Tampaknya mustahil untuk menangkapnya dengan mudah. Tanpa pilihan lain, Randall harus segera bergegas dan mengejar ikan mas merah itu secepat mungkin. Biur! Percikan air mengombak dan sosok Randall melintas di bawah air seperti hiu besar yang bergerak ganas. Dengan kecepatan gila ini, ikan mas merah besar itu hanya bisa menyerah dan tertangkap. Ikan itu menggeliat keras, tubuh kuatnya menyimpan kekuatan yang begitu besar membuat Randall terkejut. Astaga! Dia bahkan lebih ganas dari ikan gabus besar sebelumnya. Sungguh ikan yang kuat di dalam air. Randall berseru. Sebenarnya, menghadapi kekuatan ikan mas merah besar ini, bahkan seorang juara angkat besi pun akan kesulitan mengendalikannya tanpa bantuan. Namun, Randall bukan orang biasa. Sambil memegang ikan mas merah besar itu, Randall muncul dengan gembira dan berenang ke kapal nelayan. Ketika dia sampai di dekat perahu, terdengar suara entakan di kabin. Randall penasaran dan dia tertawa setelah melihat apa yang sedang terjadi. Dua ikan mas keemasan datang dengan sukarela ke dalam kabin, melompat-lompat dengan mulut sesekali membuka. Tentu saja, ikan itu pasti baru saja melompat keluar dari air dan jatuh ke kabin. Benar-benar dua ikan yang tidak beruntung. Randall merasa geli. Namun, saat dia menyapu pandangan dan berhenti tertawa, dia melihat dua kepiting besar membalik badan. Dua kakinya patah di dekat dua ikan mas keemasan itu. Rupanya, kakinya patah karena ekor dua ikan mas itu. Oh astaga! Kepiting seukuran ini bisa terjual seharga 3 juta rupiah. Sekarang karena dua kakinya patah, setidaknya 750.000 hilang karenanya. Randall tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia meletakkan ikan mas merah itu di bagian lain kabin, lalu dengan cepat memindahkan dua ikan mas keemasan ke dalamnya. Matahari terik dan tidak ada air di kabin, sehingga ikan mas merah itu akan segera mati. Randall mengangkat tangannya, aliran air menyembur ke dalam kabin. Dengan air itu, ikan mas merah tersebut segera menjadi anergik lagi. Namun, Randall masih mengkhawatirkan mereka. Jadi, dia memasukkan tangannya ke dalam air, menggunakan inti naga bersisik miliknya dan menghasilkan cairan hijau ajaib yang beredar di kabin. Segera, air di kabin menjadi sejuk dan sedingin es. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma yang manis dan menyegarkan. Jelas, kualitas airnya telah meningkat pesat. Ketiga ikan mas itu berubah ceria dan mulut mereka terus-menerus membuka dan menutup seolah-olah sedang berebut sesuatu. Selama ada air ajaib, kabin itu akan menjadi surga budidaya air. Dia berpikir bahwa mungkin dia bisa membuat dan memurnikan kolam untuk pembiakan udang dan kepiting.
Dengan bantuan inti naga bersisik, air ajaib itu pasti bisa membiarkan mereka dengan kualitas tinggi dan rasa yang enak, lebih baik daripada spesies lainnya. Tepat ketika dia memikirkan tentang kelayakan usaha ini, ponselnya mulai bergetar. Randall memeriksanya. Itu adalah Emily. Terlebih lagi, sudah ada lebih dari 20 panggilan tak terjawab. Wanita ini sangat cemas. Sosok Emily yang menawan terbayang di benaknya, Randall pun merasa agak rindu. Kemudian dia berdeham ringan, membersihkan pikirannya dari ilusi, dan menekan tombol jawab. Halo, Nona Shelton. Randall! Kamu membuatku sangat cemas. Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Kemarahan Emily mengalir melalui telepon. Apa kamu tahu berapa banyak panggilan yang aku lakukan? Cepat kirim lokasimu. Aku akan datang ke sana. Aku? Kenapa kamu mencariku? Randall pun terkejut. Tentu saja, untuk remis besar dan kepiting itu. Menurutmu apa? Untuk cinta? Emily mengentakkan kakinya dengan marah. Kirimkan lokasimu sekarang. Aku akan datang. Ditambah lagi, kamu tidak boleh menjual kepiting besar itu kepada orang lain. Akan kuambil semuanya. Mendengar hal ini, Randall hampir berseru. Sekalian saja ambil aku. Namun, untungnya, dia menutup mulutnya tepat waktu dan mengubah kata-katanya. Oke, aku akan mengirimkan lokasiku. Setelah mengirim lokasi, Randall duduk di haluan dalam keadaan linglung. Namun, tak lama kemudian, dia tak bisa duduk diam karena dia merasa pikirannya dipenuhi dengan sosok Emily. Jika dia tetap duduk di sana, tubuhnya akan kering. Wanita ini sangat mematikan sehingga setiap senyuman adalah rayuan. Semua pria pasti mempunyai pikiran nakal terhadapnya. Namun, Randall cukup jelas dalam pikirannya. Dia sekarang hanyalah seorang nelayan bau yang terampil di mata Emily. Jika wanita itu tidak memiliki hotel, tidak akan ada peluang bagi Randall untuk bertemu dengan Emily seumur hidupnya. Oleh karena itu, daripada duduk di sini sambil berkhayal, lebih baik mengambil tindakan praktis, mengumpulkan modal, dan menunggu kesempatan, lalu akhirnya meraih kesuksesan besar. Hanya dengan cara ini dia bisa merobek label nelayan di mata Emily dan mempunyai kesempatan untuk mencium wanita itu. Memikirkan hal ini, dengan gairah yang semakin tinggi, Randall melompat ke dalam air dan mulai bekerja. Tak lama, seekor ikan karper krusia besar yang kuat dengan panjang lebih dari 1/2 meter muncul di pandangannya. Tanpa ragu, Randall segera mengambil inisiatif untuk menyerang. Sambil mengayuh kakinya, Randall melesat ke arah ikan karper krusia itu melawan angin dan ombak seperti lembing. Ikan karper krusia besar itu sama sekali tidak melawan dan dikendalikan oleh air yang diperintahkan Randall. Biur! Ombak pun bergulir. Ikan karper krusia besar itu diangkat keluar dari air oleh Randall dan ikan itu berkilau di bawah matahari. Akhirnya, dia melemparkannya ke kabin dan dengan gembira bernapas di dalam air ajaib. Tak lama kemudian, Randall muncul di atas air tidak jauh, membawa 2 ekor ikan karper krusia besar lagi di tangannya dan berjalan melewati ombak kembali. Pada saat ini, Randall berusaha yang terbaik bekerja dengan gairah yang tinggi. Dia seperti bebek liar, melesat ke dalam air dan kepalanya muncul dari air di sana-sini. Setiap kali dia muncul, dia memegang sesuatu di tangannya. Hanya dalam waktu setengah jam, kabin itu dipenuhi dengan berbagai jenis ikan, yang masing-masing berukuran setidaknya sekitar 1/2 meter. Salah satunya adalah ikan punggung duri, ukurannya hampir 1 meter, yang bahkan lebih